Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman ini menjadi rema bagi setiap kami. Biarlah firman ini yang menerangi setiap jalan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan, kami siap merenungkan firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pada perenungan hari ini ayatnya yang berfokus di dalam 1 Petrus 3 ayat 14 sampai 17. Lalu pembacaan Alkitab 1 tahun kita terdapat di dalam Mazmur pasal 105 sampai pasal 106, lalu dilanjut kepada Galatia pasal yang kelima. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari menyempatkan waktu untuk membaca beberapa ayat tersebut. Ayat emasnya pada hari ini yang berfokus di dalam Yohanes 4 ayat 36 sampai ayat 34 sampai 36. Saya akan bacakannya, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita." Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mendapatkan kesempatan untuk berbicara tentang Tuhan, tetapi kita memilih diam karena kita takut. Takut ditolak, takut dianggap terlalu rohani, takut salah bicara, atau merasa tidak cukup mampu untuk menjelaskan tentang iman kita. Padahal mungkin kesempatan ini justru Tuhan memberikan supaya melalui kita ada seseorang yang dapat mendengarkan tentang kasih dan kebaikannya. Kehidupan kita memang harus menjadi kesaksian, tetapi ada saatnya Tuhan juga meminta kita untuk berani membuka mulut dan menceritakan tentang Dia. Dalam 1 Petrus 3 ayat 14 sampai 17, Petrus mengingatkan orang percaya agar tidak takut ketika mengalami tekanan karena iman. Mereka diminta untuk menguduskan Kristus di dalam hati dan selalu siap memberikan jawaban tentang pengharapan yang mereka miliki. Menariknya, Petrus tidak meminta mereka menjadi orang yang paling pintar atau memiliki jawaban untuk semua pertanyaan. Mereka hanya diminta untuk siap menceritakan tentang pengharapan yang ada di dalam Kristus dan melakukannya dengan lemah lembut serta hormat. Ini berarti kesaksian kita tidak harus panjang atau hebat. Kita bisa menceritakan bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Dia memberi kekuatan ketika kita lemah, atau bagaimana kita tetap memiliki pengharapan karena percaya kepadanya. Seringkali kita merasa tidak layak untuk dipanggil Tuhan, untuk dipakai Tuhan. Kita berpikir bahwa kita bukan pendeta, bukan pengkhotbah, tidak terlalu mengerti Alkitab, atau tidak memiliki pengalaman rohani yang luar biasa. Tetapi Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari orang yang bersedia. Dalam kebaikan dan misteri rencananya, Allah memilih menggunakan suara kita yang lemah supaya orang lain dapat mendengar suaranya. Kita mungkin merasa perkataan kita sederhana, tetapi ketika diserahkan kepada Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus, perkataan itu dapat dipakai untuk menyentuh hati seseorang dan menjadi bagian dari rencana Tuhan bagi hidupnya. Hal ini juga terlihat dalam Yohanes 4 ayat 34 sampai 36. Yesus berbicara tentang pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya dan tentang ladang yang sudah siap untuk dituai. Dalam bagian ini kita melihat bagaimana Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Perempuan itu kemudian menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang di kotanya. Dan banyak orang akhirnya datang kepadanya. Perempuan itu mungkin tidak merasa dirinya istimewa, tetapi kesaksiannya dipakai oleh Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak dari satu perkataan atau satu kesaksian.
Mungkin bagi kita hanya sebuah percakapan sederhana, tetapi Tuhan dapat menggunakannya untuk membawa seseorang kepadanya. Karena itu, keberanian sangat dibutuhkan. Berani bukan berarti tidak takut, tetapi tetap melangkah walaupun ada rasa takut karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Mungkin Tuhan sedang menaruh seseorang di hati kita untuk didoakan, dikuatkan, atau diajak berbicara. Jangan selalu menunggu sampai kita merasa siap. Kita tidak harus mempunyai semua jawaban. Kita bisa memulai dengan doa, satu ayat, satu percakapan, atau sekedar hadir dan mendengarkan. Yang penting adalah kita ketika kita mau mengambil langkah ketika Tuhan memberikan kesempatan. Namun keberanian harus berjalan dengan kasih. Petrus mengingatkan agar kita menyampaikan pengharapan dengan lemah lembut dan hormat. Kita tidak dipanggil untuk memenangkan perdebatan atau membuat orang merasa bahwa kita lebih baik dari mereka. Kita dipanggil untuk memperkenalkan Kristus. Karena itu, ketika berbicara tentang Tuhan, biarlah perkataan dan sikap kita sama-sama menunjukkan kasih. Kadang-kadang seseorang tidak langsung membutuhkan nasihat, tetapi membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Ketika kita hadir, mendengarkan, mendoakan, dan menguatkan, kita sedang menunjukkan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Pada akhirnya kita harus menyadari bahwa kita hanyalah alat. Kita mungkin menanam, orang lain menyiram, dan orang lain yang menuai. Tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Kita tidak selalu mendapat hasil dari perkataan dan kesaksian kita. Tapi kesaksian kita itu, tapi kita dapat percaya bahwa Tuhan bekerja melalui ketaatan kita. Allah telah memilih menggunakan suara kita yang lemah untuk membuat orang lain mendengar suaranya. Dengan kuasa Roh Kudus, perkataan tentang firman-Nya dapat memajukan rencananya dan bahkan mengubah kehidupan serta masa depan seseorang. Mari kita menjadi orang percaya yang berani, tetapi tetap penuh kasih. Berani menyampaikan kebenaran tanpa menjadi kasar, berani berbicara tentang Kristus tanpa merasa lebih baik dari orang lain, dan berani mengambil kesempatan sambil tetap menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Perenungan kita pada hari ini, adakah seseorang yang Tuhan taruh di hati kita? Mungkin seseorang yang membutuhkan penguatan melalui doa atau mendengar tentang pengharapan dalam Kristus. Jangan biarkan rasa takut membuat kita melewatkan kesempatan tersebut. Berdoalah, mintalah keberanian dan kasih dari Tuhan. Lalu ambillah satu langkah kecil. Kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan melalui langkah tersebut. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berikan kami keberanian untuk dapat berbicara tentang Engkau ya Bapa, untuk dapat memberitakan bahwa Engkaulah juru selamat kami ya Bapa. Berikan kami kesempatan dan berikan kami kasih supaya kami dapat menyampaikan kebenaran dengan lemah lembut dan penuh hormat ya Bapa. Pakailah suara kami, pakailah tindakan kami yang sederhana ini untuk saling menguatkan dan memberikan pengharapan dan membawa orang semakin mengenal-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami agar kami tidak terus menahan diri karena kami takut, tetapi kami mau mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu ya Bapa. Pimpin kami melalui Roh Kudus dan pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa untuk firman pada hari ini, biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.